Salam kaum muda Vincentian. Kita bergembira setiap tahun tanggal 4 Juli untuk memperingati Beatus Pier Giorgio Frassati. Siapa orang itu? Seorang pemuda yang lahir di Italia, di Torino, bagian utara dari Italia, yang seumur hidupnya berdedikasi diri untuk melayani kaum miskin. Dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berjiwa untuk itu, dan kita akan sedikit lihat hidupnya. Dalam perkataannya, dia berkata, dalam komuni kudus sejak tahun umurnya 17 tahun, setiap hari dia menerima komuni, hal yang pada zaman itu hampir tidak jadi. Dalam komuni, Yesus datang mengunjungi aku, dan saya membalik kunjungannya dengan pergi mengunjungi dia dalam orang miskin. Dan dia katakan, selama iman memberi kepada kekuatan, saya selalu akan berbahagia. Seorang Katolik hanya bisa berbahagia. Dia berkata juga, dalam iman saya selalu kuat, saya selalu berbahagia. Seorang Katolik tidak boleh tidak berbahagia. Muram hati, sedih harus disingkirkan dari hati seorang yang dijiwai oleh iman. Menderita, tetapi menderita bukan sedih, karena sedih adalah hal yang paling jelek. Dan itulah yang membuat pemuda itu, karena dia meninggal sangat cepat dari penyakit, orang itu disebut sebagai orang berbahagia, orang bergembira. Pun kadang-kadang namanya yang Frassati diubah oleh kawan-kawannya dengan Fracassati. Fracassati dalam bahasa Italia berarti hingar-bingar, hiruk-pikuk, begitu besar kalau dia tertawa bunyinya. Dia suka membuat lelucon dengan kawan-kawan. Tetapi ini juga suatu segi dari pemuda-pemuda Katolik yang diharapkan. Kegembiraan itu yang bisa menular kepada orang lain, bukan selalu cemas, selalu mengkritik, selalu pikir ini tidak baik, tetapi bergerak. Maka cobalah kita lihat hidupnya. Dia lahir tanggal 6 April 1901 di Torino, di Italia. Bapaknya Alfredo Frassati adalah seorang yang disebut agnostik, yaitu tidak mau tahu Allah ada atau tidak ada, tidak tahu. Agnostik berarti tidak tahu. Maka dia bukan anti Katolik, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan agama. Mamanya seorang artis, pelukis, seorang pelukis yang terkenal waktu itu, Adelaide Ametis, adalah seorang yang mau ikut misa hari Minggu, tetapi itu sajalah. Mereka dari keluarga yang berada, dan bapak itu mendirikan suatu majalah yang sangat terkenal pada waktu itu, La Stampa. Majalah itu, La Stampa berarti
eh, cap atau stempel. La Stampa itu suatu majalah yang cukup terbuka untuk menolong orang-orang yang ada menerima ketidakadilan, dan suatu majalah terbuka. Dan bapaknya mengharapkan bahwa anaknya Pier Giorgio Frassati akan meneruskan kerjanya sebagai penerbit majalah itu, tapi Pierre itu tidak tertarik untuk itu. Bapaknya waktu dia masih muda menjadi senator, yaitu di tempat tinggi dalam politik di Italia. Sesudah Perang Dunia Pertama, dia juga menjadi duta besar di Jerman, dan berarti cukup terkenal dan cukup besar pengaruhnya. Teruskan dengan soal politik itu, justru sesudah itu timbul Mussolini, yaitu fasisme, yaitu semua dari kanan paling tertutup, dan Bapak itu berjuang melawan, dan Pierre juga melawan fasisme, yaitu naiknya suatu pemerintah diktator yang sama sekali tidak peduli dengan orang. Sampai majalah dari Bapak itu dibeli oleh Fiat, perusahaan mobil, yang tentunya mengubah majalah itu menjadi majalah untuk fasisme. Maka Bapak itu keluar, meninggalkan, menjadi dalam oposisi dengan semua risiko. Pierre juga berjuang sebagai mahasiswa untuk melawan itu sampai dia dipenjarakan. Untunglah sesudah itu didengar bahwa bapaknya adalah duta besar Italia di Jerman, maka dia mau dibebaskan. Waktu itu dia dipenjarakan dengan beberapa orang yang berdemo anti Mussolini, dan dia berkata, saya tidak akan keluar dari penjara kalau kawan-kawan saya tidak keluar juga. Akhirnya terpaksa semua yang dipenjarakan pada waktu itu dibebaskan. Ini juga memberi gambar dari semangat Pier Giorgio Frassati. Dia selalu mempedulikan orang lain. Misalnya, dia seorang yang suka mendaki gunung, dan dia bawa kawan-kawan untuk mendaki gunung. Kalau ada kawan yang capek, dia ambil bebannya. Pun kadang-kadang dia pikul orang itu, ataupun lihat kawan-kawan capek, dia berkata, oh saya capek, kita berhenti. Padahal dia sama sekali tidak capek, dia kekuatan fisik hebat, tapi pikir orang lain. Dan tentunya pikir terutama orang miskin. Kita sudah dengar, saya terima Yesus dalam Ekaristi, dan saya kembali bertemu dengan dia dalam orang miskin. Maka hal itu dilakukannya secara sembunyi, karena baik bapaknya maupun mamanya tidak setuju dia campur dengan orang miskin. Maklumlah, orang dari hebat, ya, sesuatu yang lucu. Seringkali ada perjamuan di rumah mereka dengan semua bunga-bunga, dan dia biasanya datang terlambat karena tidak mau dicampuri atau mencampuri perjamuan itu. Dan sesudah orang sudah pulang, dia curi bunga-bunga untuk pergi meletakkan bunga-bunga itu di atas kubur orang miskin yang tidak pernah diperhatikan. Hal kecil, tetapi yang
mencerminkan waktu masih kecil. Satu kali ada seorang pengemis yang mengetuk pintu, bapaknya buka, tetapi karena bau dari mulut pengemis itu, bau alkohol, bapaknya berkata kepadanya, "Pulanglah, engkau pemabuk." Pierre menangis dan sungguh-sungguh pikir, walaupun barangkali dia pemabuk, tetapi dia perlu ditolong. Dan dengan demikian, dia memilih bukan untuk menjadi seorang politikus atau untuk menjadi seorang yang wartawan, tetapi untuk menjadi insinyur untuk yaitu perkembangan atau cari batu bara. Waktu itu di Italia seperti di seluruh Eropa, orang yang kerja di situ sangat diperas, sangat diperlakukan secara tidak manusiawi. Dia mau menjadi insinyur untuk kerja itu supaya dia bisa mendekati buruh-buruh dan menolong mereka keluar dari kemiskinan mereka. Bapaknya mau melawan itu, dia tidak peduli. Dan tentu sesudah itu dia masuk dalam Ozanam, yaitu SSW, dan di situ sangat aktif untuk mengumpulkan barang, untuk mengangkatnya. Kita lihat ada foto, kita lihat dia pikul dan tarik barang itu. Dia mengunjungi orang sakit. Dia juga kalau dengar ada orang miskin yang tidak bisa diterima di rumah sakit karena tidak ada ongkos, dia ambil semua duitnya untuk mengongkosinya dan seterusnya. Terus menerus, tetapi secara tersembunyi. Dan dalam hal ini dia sangat ditolong oleh adiknya, seorang perempuan yang selalu mau mendampinginya, yaitu Luciana. Perempuan itu seperti Pierre menjadi orang yang memperhatikan orang miskin. Untuk Pierre, waktu adiknya nikah dengan seorang diplomat dari Polandia, sesuatu yang sangat membuat dia rasa ketinggalan. Dia juga, Pierre, memikirkan waktu dia masih sekolah di sekolah Yesuit, dan ada seorang bapa rohani yang seorang Romo Yesuit. Dia pikirkan mau menjadi imam. Tentunya mamanya berkata tidak boleh. Tetapi waktu justru dia mengunjungi orang tuanya yang tinggal di Berlin, di Jerman sebagai duta besar, dia bertemu dengan Karl Rahner, seorang teolog Jesuit yang masih muda waktu itu. Dan dengan bicara dengan Karl Rahner itu, dia menemukan mau melayani orang miskin lebih baik tetap orang awam. Karena pastor-pastor, pengalamannya dengan pastor-pastor Italia, selalu sibuk dengan semua aturan paroki, administrasi, sakramen, dan lain-lain, dan akhirnya tidak ada sempat untuk melayani orang miskin secara ala Vincentian, yaitu mengunjungi, mendampingi, mengangkat mereka. Maka dia putuskan mau tetap seorang awam. Dan tentunya dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang yatim piatu dari golongan orang miskin, dan ini masalah lagi.
jatuh cinta kepadanya, tentunya pasti orang tua tidak akan izinkan dia nikah dengan orang yang bukan dari golongan orang hebat. Maka akhirnya dia tidak pernah mengucapkan kasih kepada wanita itu, kepada gadis itu. Dan ini sesuatu yang sangat membuat dia menderita dalam hati karena kasih yang benar. Sehingga dia menjadi awam tetapi yang selibat, yang tidak nikah. Dan waktu dalam keadaan itu dia memilih juga masuk ordo ketiga dari Dominikan, ordo kaum awam dari kongregasi Saint Dominique. Dalam hal ini dia membuat kaul-kaul dan sungguh-sungguh mau mendedikasi sepenuhnya. Maka semangat Vincentian, semangat Santo Dominikus dikawinkan, disatukan dalam suatu kerja yang sangat indah. Akhirnya dia juga mendirikan suatu kelompok kawan-kawan dari golongannya orang kaya-kaya tetapi pemuda-pemuda, menjadi suatu kelompok yang diberi nama kelompok oknum-oknum yang mengacau. Karena justru ia mau supaya kelompok itu bukan orang saleh-saleh tetapi yang suka tertawa, suka naik ke gunung, tetapi suka juga melayani orang miskin. Ini semangat pemuda. Pierre selalu berkata bahwa dia harus selalu lebih ke atas, bukan lebih ke dalam seperti yang dikatakan seringkali Duke in alto, tetapi lebih ke atas, yaitu naik. Pierre sedang menyelesaikan studinya untuk menjadi insinyur pertambangan batu bara dan untuk bisa mendekati orang yang kerja di situ. Dan pada waktu umur 24 tahun sudah selesai, tetapi orang yang begitu kuat, begitu mampu naik ke gunung dan lain-lain, merasa sakit poliomielit, yaitu suatu penyakit yang buat semua yang menjadi lemah. Dan waktu itu dia tidak mengeluh. Kebetulan pada saat yang sama neneknya hampir mau meninggal, maka bapa dan mamanya terus di dekat nenek itu untuk mendampinginya, tidak peduli dengan dia dan dia tidak mengeluh. Baru 2 hari sesudah itu, waktu nenek meninggal, orang tuanya sadar bahwa Pierre sakit. Mereka panggil dokter, terlambat. Dan dengan demikian dia berkata, hari kematian saya adalah hari yang paling indah dalam hidup saya. Maka waktu dia dikuburkan, berita tentang yang sudah digelar orang kudus dari Torino menyebar, dan banyak orang datang untuk perarakan antar jenazahnya, orang yang dari orang miskin. Dan baru bapa mama menyadari apa yang dikerjakan oleh Pierre. Pada tanggal 27 Maret 1979 yang nanti akan menjadi Paus Yohanes Paulus II, yaitu Kardinal Karol Wojtyla,
dari Gregory memulai suatu usaha supaya Pierre diangkat menjadi kudus. Dan untuk itu pada tanggal 31 Maret 1981 dalam rangka proses untuk melihat apakah dia akan menjadi kudus, dia kuburnya digali dan diangkat dan ditemukan bahwa badannya masih lengkap. 5-6 tahun sesudah dia mati, mayatnya masih utuh. Dan mayatnya tinggalkan kuburkan di basilik di di Torino, di mana seringkali orang datang untuk membuat ziarah. Dan tentunya dalam khotbahnya pada tanggal 20 Mei 1990 di lapangan Santo Petrus di Vatikan, Sri Paus memberi suatu khotbah di mana dia menyatakan bahwa Pierre adalah orang yang menjadi pelindung semua olahragawan dan juga semua orang yang bekerja sebagai pemuda untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, antara lain orang-orang dari golongan lisensian. Dan ini yang dikuburkan di kapel di Katedral Saint Jean-Baptiste di Torino. Dan kadang-kadang relikuinya atau tubuhnya dibawa berjalan di dunia, terutama waktu ada hari pemuda sedunia. Misalnya pada tahun 2016 pergi ke Cracovia di Polandia, diantar oleh Sri Paus itu, dan sesudah itu juga di Australia dan seterusnya. Itu suatu kesempatan untuk anggap Pierre itu sebagai contoh untuk semua kaum muda, dengan harapan bukan meninggal cepat, tetapi dengan menunjuk kedewasaan dengan semangat untuk melayani. Dia orang Vincentian, dia orang Dominikan, dia orang awam. Saya kira untuk semua kaum awam Vincentian, entah dari Ozanam atau dari kaum awam Maria, ini bisa menjadi suatu teladan, sesuatu yang menolong kita untuk tidak pernah menyerah apapun tantangannya. Hidupnya bukan hidup gampang-gampang, apalagi dengan situasi politik waktu itu, dengan naik fasisme, dengan semua yang dialami di Italia dan di seluruh Eropa pada zaman itu. Dia harus berjuang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pergi mengunjungi, menolong, menjadi suara dari orang miskin. Masih barangkali dalam new normal nanti kita harus makin memilih suatu semangat itu dengan bergembira, dengan cerah, bukan mengkritik dan membuat semua yang sedih-sedih, tetapi sebaliknya dengan bisa menjadi frakasati, orang yang tertawa tetapi karena dia mencintai.
bertemu Yesus dalam orang miskin.